segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, haleluya, kami bersyukur Tuhan, Kaulah dambaan hati kami. Terima kasih Tuhan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku, di hati
kan berada senantiasa, kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada senantiasa, kau pun ada. Dimanapun ku kan berada senantiasa, kau pun ada. Dimanapun ku kan berada. Senantiasa, kau pun ada. Dimanapun kami berada, kau pun ada. Dimanapun kau berada, kami akan ada, Tuhan, karena Engkau memenuhi segala sesuatu. Terima kasih. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Terima kasih, Kau memenuhi hidup kami, Tuhan. Firman-Mu memenuhi mulut kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Oh, kepadamu, ya Allahku. Oh,
Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Bila senantiasa kami dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulut kami adalah firman-Mu Tuhan. Engkau murnikan kami Tuhan. Oh, sehingga kami dapat memandang Engkau lewat persekutuan ini Tuhan. Lewat persekutuan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkaulah sumber hidup kami ya Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Salam, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, puji Tuhan. Shalom Pak Janu. Baik, radio. Ada yang radio? Ya, satu ya. Salam di radio ya. Baik, puji Tuhan. Mari kita mulai. Mau sharing? Oke, ini dia. Karena manusia itu adalah darah dan daging, mereka tidak mampu melihat roh Tuhan, apalagi mendekatinya. Manusia hanya dapat berhubungan dengan Tuhan yang berinkarnasi dalam daging, gitu ya. Jadi manusia hanya dapat berhubungan dengan Tuhan yang berinkarnasi dalam daging. Ya, pentingnya Tuhan yang berinkarnasi. Hanya melalui Dia, manusia dapat memahami seluruh jalan dan kebenaran, serta menerima keselamatan penuh. Inkarnasi kedua memadai untuk menyingkirkan dosa manusia dan sepenuhnya menyucikan mereka. Oleh karena itu, inkarnasi kedua akan mengakhiri semua pekerjaan Tuhan dalam daging dan melengkapi makna inkarnasi Tuhan. Jadi itulah artinya sebetulnya pengertian tersembunyi daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali, gitu ya. Jadi ini apa ya, kesempurnaan daripada pekerjaan Tuhan. Makanya disebut aku akan datang kembali katanya. Ya. Nah, jadi kalau dulu dia datang dalam tubuh manusia, kedatangan kedua juga disebut kedatangan anak manusia. Gitu ya. Jadi kalau dulu dia mengatakan tinggallah di dalam aku, tinggal dalam firmanku, gitu kan. Maka dia yang datang kedua kali juga mengatakan hal yang sama. Jadi makanya sekarang firmannya ini karena di akhir zaman kita memang benar-benar mendengarkan langsung gitu ya. Kan kita itu bisa dari firman yang kita dengarkan ini, saudara, kita disingkapkan. Apakah perkataan-perkataan ini benar atau tidak benar gitu? Apakah kebenaran? Nah,
dari apa yang disampaikan ini saudara, dari firman yang kita dengarkan, kita itu diberikan benar-benar pengertian. Kita tidak percaya kepada Tuhan secara membabi buta gitu. Benar-benar nalar kita sebagai manusia itu benar-benar tetap ada gitu. Dan kita benar-benar menyaksikan bagaimana firman atau perkataan-perkataannya itu memurnikan pikiran kita. Memurnikan kita. Dan dari kita mendengarkan firman ini, saudara, kita boleh merasakan gitu, kehadiran Dia. Kita boleh merasakan nyatanya Tuhan itu, saudara, lewat persekutuan kita. Nah, itulah buktinya, saudara, apa yang dikatakan ini kebenaran gitu. Dikatakan kan melengkapi makna inkarnasi Tuhan. Apalagi, saudara, ketika kita mulai dibagi-bagi gitu kan. Ada yang jadi pelaku pelayanan, ada yang tetap dia kalau dia tetap menjadi orang percaya gitu kan. Ada lagi yang namanya umat Tuhan. Ya, status itu berbeda, saudara. Jadi Tuhan membiarkan semua dulu dalam jenis-jenisnya gitu. Jadi, tapi ketika nanti terus berlanjut gitu ya, karena kan ini kan selama-lamanya. Selama-lamanya itu kan kekal. Nah, jadi kalau orang tetap dengan ketika terus nanti kan hidup kan berlanjut kan. Kalau orang itu tetap dengan kepercayaannya model yang lama, maka tetap dia akan di sana kan. Tetapi kan pasti akan mengalami kekeringan kan. Setelah terus itu berulang-ulang, pasti kan akan mengalami, boleh dikatakan ketika Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu selalu baru, ada hidup di dalam Dia. Tentu orang-orang yang tidak tinggal dalam perkataan Tuhan itu, pasti kan orang-orang yang beragama kan di area situ kan, di area di luar Tuhan kan, di luar tempat rahasia Tuhan kan. Kan mereka tidak menerima firman yang baru, tidak percaya kepada inkarnasi Tuhan misalnya gitu kan. Misalnya samalah seperti misalnya orang Yahudi gitu. Kalau dia tidak menerima Yesus gitu kan, maka dia akan tetap di kepercayaannya. Maka Taurat itu akan terus diperjuangkan dia sampai berulang kali, saudara. Sampai berganti generasi. Tetap saja seperti itu kan, hidup lagi. Pastikan orang-orang yang hidup itu adalah kehidupan dari yang sebelumnya. Gak ngeh aja gitu. Padahal kan terus kan mereka kan akan mendengarkan firman Tuhan kan. Apalagi nanti kan firman ini kan tersebar semua. Tersebarnya itu kan melalui internet yang paling ini kan. Mereka bisa dengarkan gitu. Jadi sudah pastilah, saudara, Kalau Tuhan itu sudah ada di zaman sekarang, berarti kan yang mereka ikuti itu adalah firman yang dulu kan. Sementara Tuhan sudah bergerak di zaman yang sekarang gitu. Disitulah bedanya, saudara. Ya, apalagi saudara, ketika kita sekarang mulai mengalami, maka kita itu akan mulai mengerti, saudara, bagaimana terjadi perubahan dalam watak kita, saudara. Terjadi. Pola pikir kita berubah. Roh takut akan Tuhan itu makin tumbuh di dalam kita, yang akan membuat kita tetap di dalam pengawasan Tuhan. Kalau tidak tumbuh roh takut akan Tuhan di dalam kita, maka kita tidak hidup dalam pengawasan Tuhan. Kita akan dibiarkan.
Sedangkan kamu pergi dari hadapanku, katanya. Kita diajarkan apa yang membuat Tuhan itu, kita mulai mengerti apa yang dibenci oleh Tuhan. Itulah yang sedang kita lihat dalam pertumbuhan kita. Namun bagi yang tidak menerima perkataan ini, saudara, tidak percaya atau tidak menyelidiki kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia hanya tetap pakai pengertian yang lama. Pokoknya Tuhan belum datang, Tuhan masih akan datang. Tidak menyelidiki tentang kedatangan Tuhan itu seperti apa sih. Tidak membuka pikirannya, selalu melihat tanda-tanda, selalu melihat Timur Tengah misalnya. Oh, bait suci yang ketiga belum dibangun. Nah, berarti kan kalau mereka masih menunggu itu, berarti kan mereka itu kan menunggu kehancuran mereka kan. Kan itu kan kejadian yang berulang. Padahal Tuhan sudah mengatakan rubuhkan bait suci ini gitu loh. Orang Tuhan Yesus sendiri mengeluarkan firman. Katanya mereka percaya sama Tuhan. Sama kan sebetulnya kan orang Kristen kan juga demikian. Mereka bangun aja terus kan. Bangun organisasi kan. Tuhan bilang rubuhkan. Mereka pikir Tuhan masih ada di sana. Tentu mereka masih merasakan, mereka membenci Tuhan, mereka merasakan mungkin kayak tersentuh dengan setiap kata-kata. Iya. Tetapi sampai akhirnya mereka akan menemukan kehambaan. Itu sudah pasti. Cuman mereka pintar memolesnya. Apa bedanya sih? Apa sih yang kita alami dulu? Kita kan dulu kan sangat merindukan Tuhan juga. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sekarang, kan kita bisa merasakan perbedaan. Kecuali kalau kita dulu misalnya di gereja kita yang lama, kecuali dulu kita itu tidak benar-benar merindukan Tuhan, mungkin bisalah kita katakan kita tidak tahu perbedaannya. Kita kan pencari Tuhan dulu, pencari hadirat Tuhan kan dulu. Tapi kan sama seperti yang lain. Mungkin kalau dibandingkan dengan semua para pelayan-pelayan Tuhan gitu kan, kita mungkin benar-benar terus puncaknya. Misalnya ketika kami ada di Menara dulu, puncaknya ya di situlah. Setiap hari bayangin. Tapi kan itu boleh merasakan kekeringan kan. Jadi setiap hari harus dipompa, harus diurapi gitu kan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sekarang, cobalah. Bukankah setiap hari kita mengalami kesegaran? Ya, apalagi kalau dikatakan Tuhan selalu baru. Rasanya saudara, hati kita ini atau jantung kita berdebar-debar. Kita bernyala-nyala rasanya. Apalagi kalau kita katakan hidup selama-lamanya, kamu akan punya hidup. Kan kita langsung merasakan sesuatu kan. Kita merasakan sesuatu yang benar-benar nyata gitu. Namun firman Tuhan katakan itu masih sangat dangkal gitu. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang belum pernah timbul dalam hatimu, itulah yang Tuhan sediakan. Itu yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Sekarang ketika kita mendengarkan firman itu, kita itu benar-benar di dalam imajinasi kita, di dalam bayangan kita. Maka itu benar adanya gitu loh.
Dulu gak seperti itu loh saudara. Dulu kepercayaan kita gak seperti itu. Disitulah kita bisa membedakannya. Bagaimana rasanya Tuhan itu memenuhi segala sesuatu. Setelah inkarnasi kedua, dia tidak akan lagi menjadi daging untuk melakukan pekerjaannya. Karena seluruh pengelolaannya akan berakhir. Di akhir zaman, inkarnasinya akan sepenuhnya memungkinkan dia memenangkan umat pilihannya dan semua manusia di akhir zaman. Memenangkan, apa dikatakan tadi? Dia memungkinkan dia. Kenapa perlu memungkinkan itu, saudara? Karena proses pekerjaan itu terus berlanjut. Jadi kita tidak perlu kapan itu terjadi Tuhan. Apa tanda-tandanya? Jangan kita mengulangi pertanyaan murid-muridnya. Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Itulah jawaban untuk pertanyaan seperti itu. Jadi kita mesti berubah. Jadi kalau dikatakan memungkinkan, berarti langsung firman itu saudara, itu mematahkan semua ketidakmungkinan gitu. Kan selama ini kan kalau kita lihat kan apa yang sedang terjadi, kalau kita melihat betapa sedihnya kita melihat kepercayaan orang-orang kan. Kalau kita melihat kan bagaimana rasanya kan Tuhan itu berbicara kepada kita saja kan. Sementara yang lain sulit sekali, mereka di situ aja gitu. Nah, jadi ketika kita mendengarkan firman yang baru ini saudara, memungkinkan katanya. Nah, jadi di dalam pikiran kita langsung begini, mau kapanpun, mau gimana pun rasanya manusia itu sulit percaya, tapi mereka terjebak di dalam inkarnasi Tuhan yang kedua kali. Apa maksudnya terjebak? Nggak bisa mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Karena kan mereka manusia. Gitu kan? Sama juga dengan makhluk yang lain juga begitu. Ketika Tuhan mereka, yaitu manusia, mengalami pekerjaan Tuhan, maka mau tidak mau mereka pasti akan mengalami pekerjaan Tuhan. Iya. Wah, di situ mereka akan sangat senang sekali. Sama seperti Abraham bersuka cita melihat harinya Yesus. Seperti itulah ciptaan yang lain itu bersuka cita saat anak-anak Allah dinyatakan. Gitu. Itu menurut saya. Jadi sekarang ini saudara, entah dari mana saudara pengertian kita itu muncul. Muncul saja kan perkataan-perkataan saudara. Coba saudara perhatikan yang saudara dengarkan. Coba. Walaupun baru saudara mendengarkannya, langsung akan saudara kata, iya juga ya. Gitu loh. Iya, kita itu lebih gampang mengerti gitu. Dan kalaupun misalnya agak ragu kita gitu, Tuhan itu sabar gitu. Di hari yang lain firman-Nya itu akan menyegarkan kita lagi. Ditunggu kita. Makanya benar dikatakan kan akan memenangkan umat pilihannya katanya kan. Setelah itu dan semua manusia di akhir zaman akan terbagi
menurut jenis mereka. Ya. Jadi ketika terbagi di situ, lihat. Ketika sudah terbagi di situ, maka karena kan kenapa dikatakan dia masih terbagi seperti yang dikatakan tadi? Karena ini kan dikatakan kekal gitu. Maka kita kan tidak tahu nanti akan jadi apa yang terbagi-bagi ini semua ini. Tetapi yang pasti semuanya akan kembali kepada Tuhan. Terus siklus itu. Terus berputar siklusnya itu. Iya. Ketika terjadi terus siklus itu, terjadi pemurnian terus berlanjut. Umat pilihannya akan memerintah bersama dengan dia. Kalau dulu gambaran Tuhan mengenai ketika bangsa Israel dijadikan menjadi imam, menjadi bangsa imam, kan mereka yang akan menguduskan seluruh bangsa, kan gitu kan. Sama dengan umat pilihannya juga begitu, saudara. Jadi umat pilihannya akan hidup di hadapan dia. Sementara kehidupan di yang terbagi-bagi jenisnya ini, saudara, mereka itu akan terus mengalami sampai akhirnya, saudara, timbullah kesadaran di dalam diri mereka. Terus sampai mereka merindukan kemurnian itu. Kan mereka pastikan akan mempraktekkan firman, akan menghidupi firman, atau akan mengalami firman yang namanya marilah kepadaku yang lapar dan haus. Ketika mereka mendengarkan firman ini, bukankah suatu saat gitu mereka akan diberikan kesadaran gitu? Iya ya. Ini benar kayaknya ini gitu. Ini Tuhan ini. Nah, ketika mereka menerima firman, ini yang tadi terbagi dalam beberapa jenis itu, saudara. Disitulah, saudara, mereka akan mengalami pekerjaan Tuhan itu. Karena kan sudah selesai dia berfirman. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Perhatikan ya. Jadi saudara melihat betapa indahnya, betapa spesialnya kita. Kita yang menerima firman-Nya ini, saudara. Kita yang percaya. Jadi saudara, kalau di dalam hati saudara tidak menemukan betapa indahnya firman ini, saudara, harusnya saudara, setiap orang yang mendengarkan ini, saudara, apalagi saudara gitu ya, karena dipilihnya duluan gitu. Buktinya saudara ada di sini. Kalau saudara tidak merasakan Tuhan yang sejati itu, berarti saudara harus mengerahkan lagi segenap kekuatan saudara untuk mempercayai Tuhan itu, untuk menerima firman-Nya dengan hati yang tulus. Iya. Sekarang saudara sendiri yang harus melangkah gitu. Karena jalannya sudah diberikan. Pengertiannya sudah dibukakan kita begitu jelas, terang benderang gitu. Iya. Jadi lihat ya, terbagi menurut jenis mereka. Dia tidak akan lagi melakukan pekerjaan penyelamatan. Nah gitu.
juga tidak akan kembali menjadi daging untuk melakukan pekerjaan apapun. Dalam pekerjaan yang dikerjakan pada akhir zaman, firman itu lebih berkuasa daripada manifestasi berbagai tanda dan mujizat. Dan otoritas firman itu jauh melampaui tanda-tanda dan mujizat. Iya, seperti yang kita alami ini. Bukankah lebih luar biasa sekarang? Bukankah benar-benar ketika saudara mendengarkan setiap perkataan ini, bukankah saudara kayak merasakan sesuatu gitu ya, lebih dari sekedar urapan, lebih dari sekedar hadirat yang dulu gitu loh. Jauh kan? Lebih dari sekedar mujizat. Kalau boleh dikatakan, firman yang kita dengarkan ini itu seperti mujizat yang sangat nyata, lebih besar daripada mujizat yang selama ini. Boleh dikatakan mujizatnya itu permanen gitu. Orang-orang yang mengalami mujizat, mereka akan terus di situ kan. Kalau mereka tidak mengalami mujizat, mereka akan berontak sama Tuhan kan. Ya kan? Berarti kan mereka itu kan tidak berubah dalam wataknya. Makanya kan dulu aja Tuhan sudah mengatakan, ketika orang banyak itu mengikuti dia, langsung di ultimatum sama Tuhan. Ayo rubah pikiranmu, jangan kamu percaya kepadaku itu karena kamu menjadi kenyang gitu. Sama perkataan itu sekarang seperti itu. Ayo jangan iri dengan orang-orang yang nampaknya mereka bilang, oh Tuhan itu baik, lalu mereka itu rasanya diberkati, hidup dalam kelimpahan. Jangan ikuti. Nampaknya saja mereka itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu nampaknya saja. Itu karena mereka diberkati. Nanti kalau berkat itu diambil dari mereka, mereka akan menghujat Tuhan. Mereka akan bersungut-sungut. Jadi pola pikir kita itu berubah. Kita sangat percaya kalau Tuhan itu nyata. Jadi membuat kita itu bisa menerima segala keadaan gitu dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Kita mampu menerimanya, kita mampu menanggung segala penderitaan yang kita alami. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan ada di sini. Karena kita percaya Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Sekaligus kita percaya Tuhan sudah menang. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan itu berlimpah-limpah. Kita tidak takut kehilangan apapun. Dia terus melatih kita. Kita tahu kalau hati kita murni, kalau kita tidak bersungut-sungut, kalau kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, bukan karena berkat, bukan karena mujizat, maka kita tidak akan mengalami pukulan-pukulan lagi. Ketika kita melihat segala kekurangan kita akan melihat justru dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan sempurna bekerja. Iya. Kita mengalami kekuatan-kekuatan yang baru setiap hari. Ya kan? Gak perlu kita kayak dulu misalnya kita harus pompa berbahasa roh lah gitu kan. Gak perlu kan. Kita bisa menyembah Dia dengan kata-kata kita. Kita bisa menyanyikan firman, saudara.
gitu ya. Firman itu menyingkapkan seluruh watak yang rusak dalam hati manusia. Itu yang sedang kita alami. Engkau sendiri tidak dapat mengenal watak yang rusak itu. Ketika watak-watak tersebut disingkapkan kepadamu melalui firman, engkau akan secara alami menyadarinya. Itu yang saya katakan dari awal tadi sudah. Secara alami, natural. Jadi begitu kita fokus menjalani apa yang sedang kita alami sekarang, oke? Kan sudah dibagi nih, nanti kan terbagi kan menurut jenisnya. Oleh karena kita ini di antara, kita kan nggak tahu, ini kan pekerjaan Tuhan. Kita dipilih dari sekian bangsa, gitu kan? Di seluruh dunia. Itu kan pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita sampai di sini itu pun anugerah Tuhan. Bagaimana iman kita itu sekarang itu jadi rahasia kan. Rahasia kita. Orang tidak tahu apa yang kita alami, pertumbuhan yang kita alami, iman yang bertumbuh yang kita alami. Orang tidak tahu kan di luar sana, mereka pikirkan kita sama saja kan. Samanya orang Kristennya dia, oke, gak apa-apa. Dilihat kita hidup biasa, sama kan. Tapi saudara, waktu nantinya akan berjalan terus. Lama-kelamaan saudara, Tuhan itu akan menampakkan dirinya. Firman Tuhan katakan begini, setiap mata akan memandang dia, katanya gini. Coba, kalian ngerti hasilnya kan sekarang kan? Siapa yang dipandang? Tentu firman-Nya. Sekarang firman-Nya itu ada dalam siapa? Siapa yang mengalami firman itu? Ya kan? Apakah orang bisa membohongi? Dalam saya ada Tuhan, pekerjaan Tuhan ada dalam saya. Mari saudara. Apakah nantinya manusia akan masih bisa berbohong? Ya kan? Keadaan orang nanti saudara benar-benar disingkapkan. Keadaan hamba-hamba Tuhan yang tadinya hebat. Segala keadaan mereka akan tersingkap dengan jelas. Seperti yang saudara lihat belakangan ini saudara. Iya. Tersingkap begitu saja. Seperti yang saya ceritakan sering kepada saudara. Keadaan mereka, keadaan keluarga mereka, iya, tersingkap saja. Nah, jadi wajah Tuhan itu juga kan makin lama itu kan firman saudara. Setiap mata akan memandang dia, katanya. Iya kan? Siapa yang mereka pandang? Bukankah anak-anak sulung ini? Bukankah umat pilihan ini? Sekarang kan kita sadar. Bukan manusia yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih kita. Saudara, entah siapapun nanti saudara, orangnya itu.
Entah nanti jenjangnya naik daripada orang-orang itu menjadi umat pilihan saudara. Itu terjadi semua karena pekerjaan Tuhan. Sama sebetulnya seperti kalau saudara dengarkan perkataan ini saudara ya. Saudara kan benar-benar gini. Iya kok jadi kayak gini ya cara nyampaikan firman, kok kayak jadi kayak gini. Kok rasanya Tuhan itu benar-benar nyata ya dari semua yang kami dengar ya gitu. Pasti akan terjadi seperti itu saudara. Itulah indahnya firman yang kita persekutukan ini saudara. Itulah buktinya saudara. Kita melihat Tuhan setiap hari. Iya. Kan gak ada yang meninggikan diri di sini. Yang saya ceritakan itu kan pengalaman saya. Yang saya ungkapkan kepada saudara adalah ungkapan pengertian yang saya alami. Iya. Itu yang saya ceritakan sama saudara. Natural dia. Memang Roh Kudus ada dalam saya. Tapi kan dalam diri orang itu kan mereka mengakui ada juga Roh Kudus. Tapi kenapa mereka tidak menerima? Tidak percaya kalau Tuhan sudah datang. Oh mereka, kalau saudara berdebat dengan mereka, wah jangan lawanlah mereka saudara. Jangan lawan. Tapi saudara, waktu akan membuktikan. Iya. Saudara, Tuhan menasihatkan. Jangan lemparkan mutiaramu ke babi katanya. Ya kan? Saudara, secara perlahan saudara. Saya itu mulai saudara mengalami bagaimana ternyata memang benar Tuhan itu sendiri. Jadi ada di dalam diri saya ini saudara rasa gentar gitu ya. Untuk tidak lagi menggurui orang. Iya. Tapi bukan berarti saya tidak bicara. Saya bicara. Tapi dalam semua pembicaraan itu saudara. Hanya dengan imanlah. Saya tidak berani lagi mengatakan itu dari saya. Jadi ketika saya bicara itu saya merasa saya berjaga-jaga gitu. Jangan sampai pikiran saya mengatakan itu dari saya. Tapi biarlah Tuhan yang berkata-kata. Nah gitu loh saudara. Biarlah kiranya mulut saya ini. Kan itu butuh waktu saudara untuk dimurnikan pikiran kita itu saudara. Tapi kalau kita terus duduk di kaki Tuhan saudara. Tuhan kan akan melihat kerendahan hati kita saudara. Tuhan akan tahu kan ketulusan hati kita. Kamu mungkin gak tahu lah. Justru kita yang gak tahu kelicikan hati kita. Gak boleh kita mengatakan Tuhan, lihatlah diriku, aku sudah murni. Enggak lah. Oke, suatu saat tidak bisa mengatakannya. Tapi di lain waktu kita akan menyadari. Iya Tuhan. Kalau bukan Engkau yang menyelamatkan kami, maka kami akan terus menjadi manusia rusak. Tapi karena Engkau melakukan pekerjaanmu secara diam-diam, maka kami yang rusak ini akan diperbaiki. Tuhan, kami butuh firman setiap hari. Iya. Jadi kalau kita itu gak ada firman di dalam kita gitu ya. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak merenungkannya, maka rasanya kita ini hampa. Kita akan merasakan itu. Itulah yang membuat kita saudara selalu datang kepada Tuhan.
Tuhan. Itu yang membuat pengertian itu. Jadi nggak ada yang bilang begini. Jadi sejauh apapun misalnya seseorang itu, misalnya kan kalau sudah dengarkan misalnya saya gitu, ketika bicara, rasanya sudah melekat sekali lah dengan Tuhan ini. Tetapi kalau saya anggap itu sebagai milik yang harus saya pertahankan, maka saya akan dimakan iblis. Artinya saya nggak bergantung lagi sama Tuhan. Saya merasa itu punya saya. Saya merasa itu kepintaran saya. Saya merasa lebih hebat daripada yang lain. Kalau seseorang itu merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain, tamatlah dia. Ya. Makanya saudara, disitulah sebetulnya perubahan kita. Disitulah letak keselamatan kita, saudara. Bergantung kepada Tuhan. Ini gak main-main, saudara. Bukan berarti kita berusaha bergantung sama Tuhan. Enggak. Tuhan yang membuat. Firman itulah yang membuatnya. Firman itulah yang bertumbuh. Firman yang kita makan itu menjadi meresap di dalam kita. Disitulah firman itu memurnikan kita. Memurnikan pikiran kita, saudara. Iya. Makanya kita menetapkan dalam hati kita jadinya. Ketika kita melihat, kan kalau kita melihat itu kan betapa malangnya kita, saudara. Bukankah gampang sekali kita meninggikan diri kita? Bukankah gampang sekali kita itu memberontak terhadap Tuhan? Tapi dengan firman yang kita dengarkan ini, bukankah itu menyadarkan kita bahwa semua firman itu benar? Bukankah itu membuat kita bisa menerima firman itu sampai rasanya masuk ke sumsum, tulang sumsum kita? Iya. Rasanya firman itu seperti pedang yang menghujam ke ulu hati kita. Iya kan? Ya Tuhan, gimana? Kami ini ciptaan. Ya. Sekalipun rasanya, saudara, kita boleh mengalami firman bahwa daging kita ini mengalami inkarnasi Tuhan. Ketika firman Tuhan dimasukkan ke dalam daging, lalu kita membayangkan daging kita ini adalah daging Tuhan, karena kita mengakui Tuhan berdaulat dalam daging kita ini. Tapi di saat yang sama, saudara, kalau kita merasa yakin dengan itu, bukankah itu bisa menjadi bumerang sama kita? Bukankah itu membuat kita meninggikan diri kita di antara tadi yang dikatakan, yang dipisahkan tadi itu, saudara, berbagai jenis itu, saudara? Bukankah kita akan menganggap rendah? Orang yang ada diasingkan, yang di luar Tuhan tadi, saudara. Ketika kita menjadi umat pilihan, apalagi kalau misalnya kita menerima firman kalau kita itu anak sulung gitu. Bukankah itu membuat kita menjadi sombong? Tapi puji Tuhan, saudara, secara perlahan firman itu mengubah watak kita, saudara. Ya kan? Pak, kita berani. Ketika kita menyadari itu kan lewat pengalaman yang kita alami kan. Kita menyadari akhirnya kan. Diajar lagi kita sama Tuhan. Ketika rasanya kita itu khawatir, takut, bersungut-sungut. Tuhan gak marahin kita sih. Tapi dibiarkan kita itu, saudara, memikirkannya, merenungkannya. Bukankah dengan kita merenungkannya membuat kita itu datang kepada Tuhan? Bukankah perkataan kita akan begini, Tuhan, benar Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa. Itu kan yang membuat kita itu memperbaiki sujud kita di hadapan Tuhan kan. Setiap hari kan.
Dan waktu kita memperbaiki sujud kita, bukankah kita menerima hidup kita setiap hari? Entah dari mana saudara semangat itu. Iya. Dari mana rasanya kita mengalami tubuh yang segar setiap kali, saudara? Di saat menurut secara biologis tubuh kita itu mengalami kelemahan. Tetapi ketika kita mengingat firman, rasanya saudara, kesegaran yang baru turun atas tubuh kita. Saudara. Iya. Melebihi kesegaran dari olahraga. Rasanya makanan yang kita makan menjadi makanan yang sangat bergizi. Saudara. Iya. Rasanya Tuhan mengatur semua perjalanan hidup kita sepanjang hari. Bertemu dengan siapa, berinteraksi dengan siapa. Bayangkan saudara, pengertian seperti yang saya katakan kepada saudara menular kepada saudara, dan dari saudara menular itu dengan sendirinya. Orang yang punya kabar baik saudara, itu gak bisa menahan. Tetapi ketika mengingat Tuhan, orang yang punya tadi kabar yang baik itu, oleh karena nasihat Tuhan, dia tidak sembarangan lagi mengucapkannya. Dia akan sangat hati-hati supaya dia itu tidak menonjolkan dirinya. Tapi bukan berarti membuat dia jadi malas. Membuat hanya menyimpan firman itu untuk dia. Tetapi begitu dia terus saudara duduk di kaki Tuhan, dia akan tahu, dia akan mempersembahkan pikiran dia, perasaan dia, perkataan dia, dagingnya dia, tubuhnya dia, akan mengizinkan Tuhan itu memakainya. Iya, dengan senang hati, bukan sebagai pelaku pelayan. Bukan karena ambisi lagi, ingin mendapat tempat di sebelah kanannya Tuhan Yesus, tidak lagi. Orang itu percaya dimanapun dia ada, Tuhan ada. Iya. Mau Tuhan mengirimkan dia ke dunia orang mati sekalipun, di dalam pikiran dia Tuhan ada. Engkau sendiri tidak dapat mengenali watak yang rusak itu. Ya. Ketika disingkapkan kepada melalui firman, engkau akan secara alami menyadarinya. Engkau tidak akan dapat menyangkalnya. Iya. Natural dia saudara, nggak bisa menyangkalnya. Sama seperti yang saudara dengarkan ini saudara. Jadi ketika saya bicara itu saudara, jadi kita itu semua benar-benar saudara ketika mendengarkannya, entah gimana gitu, dari mana saudara bisa ini sendiri ya, perasaan saudara ya, saudara bisa, memang saudara harus memperhatikannya gitu. Entah dari mana keyakinan saudara bisa benar-benar yakin kalau Tuhan sudah datang. Dan Tuhan itu ada di antara kita setiap pagi. Entah dari mana datang perasaan itu, saudara tidak dapat menyangkalnya. Gitu. Iya. Dan apa yang saya katakan, kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, semangat yang baru, rasanya saudara mengalaminya setiap hari. Itu tidak dapat kita sangkali. Bahwa Tuhan itu nyata. Iya kan?
Lihatlah, bukankah di dalam hati kita itu lama-kelamaan saudara, kita itu semakin mengagumi Tuhan? Bukankah kalau dengan keadaan seperti ini saudara, bukankah pujian yang akan keluar dari mulut kita itu akan semakin murni? Oh, kita mengalaminya, ya kan? Kita mengalami Tuhan itu kayak seorang ibu yang sangat sabar sekali, seorang guru yang sangat lembut sekali gitu kan, menuntut, seperti orang tua, seperti ayah, seperti seorang sahabat. Ya. Kita mengalami dia seperti seorang yang melatih kita, mendisiplinkan kita. Ketika ada pikiran kita itu yang menyimpang gitu, dengan tegas Tuhan itu menyatakannya. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa. Engkau tidak akan dapat menyangkalnya, dan engkau akan benar-benar yakin. Semua yang saya ceritakan tadi menggambarkan ini. Ya. Bukankah ini menunjukkan otoritas dari firman-Nya? Men. Inilah hasil yang dicapai oleh pekerjaan firman saat ini. Jadi manusia tidak dapat sepenuhnya diselamatkan dari dosa-dosanya melalui kesembuhan penyakit atau pengusiran roh-roh jahat, dan tidak dapat sepenuhnya dilengkapi melalui manifestasi berbagai tanda dari mujizat. Tanda dan mujizat. Otoritas untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat hanya memberi kepada manusia kasih karunia. Namun daging manusia masih tetap menjadi milik iblis. Dan watak iblis yang rusak masih tetap tinggal dalam dirinya. Makanya Tuhan mengatakan kepada Petrus, enyahlah engkau iblis. Padahal kan dia sudah mengalami hal yang supranatural kan. Sama dengan Paulus juga, dia mengalami dibawa ke langit ketiga sorga. Tapi benar-benar dari perkataannya itu saudara, itu sedang menunjukkan antikris di dalam dia. Ada orang yang beritakan Injil berbeda dari yang kuberitakan. Oh itu. Itu benar-benar dari dirinya sendiri. Itulah kesombongan iblis. Sampai berani kan mengatakan, sekalipun itu dari malaikat surga. Itu berarti kan sedang merendahkan semua malaikat yang di surga. Itulah kesombongan. Jadi watak yang rusaknya kan nggak hilang kan? Dengan hal adikodrat yang dia miliki gitu, justru membuat dia jadi sombong kan? Situ kan saudara. Dia mulai menyadari belakangan dia menyadari kalau dia manusia celaka. Ya kan? Dia mulai menyadarinya. Sama dengan kita. Ketika kita di RTM rasanya gimana saudara? Bukankah kita merasa diri kita lebih baik?
Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, mujizat-mujizat, bukankah kita merasa diri kita lebih baik? Tapi dengan firman ini saudara, disingkapkan kan keadaan kita. Kita kan berani kan. Dari mulut saya ini kan berani kan. Mengatakan kekeliruan daripada apa yang kita ikuti kan. Kalau kita itu bertahan dengan pengajaran itu, menganggap itu yang benar, maka kita tidak akan berani mendengarkan perkataan yang baru sekalipun dari Tuhan. Itulah buktinya saudara. Yang tadinya bersama-sama dengan kita menolaknya. Karena menganggap perkataan dari guru kita itulah pokoknya yang benar. Kenapa? Mereka belum menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini kuncinya di situ. Disitulah kita terpisah. Ya, Tuhan yang membuat pemisahan itu. Jadi di sini nggak boleh seseorang itu punya pikiran, oh kita lebih baik daripada yang disingkirkan itu. Tidak. Kita harus menyangkali diri kita. Kalaupun kita bisa berbangga, sudahlah simpanlah di lubuk hati kita yang paling dalam. Takutlah akan Tuhan. Karena kalau kita terus mempertahankan itu, kita tidak akan mendapatkan perkataan-perkataan yang baru dari Tuhan. Karena kita nggak layak dipercaya. Masih tersembunyi dalam diri kita ambisi lebih baik daripada orang lain. Pekerjaan Tuhan makin sukar nanti. Tapi apabila kita mulai menerima firman itu, merubah watak kita. Ketika kita mengakui kita rusak, kita nggak tahu seperti dikatakan tadi. Kita tidak menyadari watak rusak kita. Kita akan tersinggung kalau dikatakan iblis kan. Sedangkan kalau kita katakan saja Paulus itu kalau dalam firman Tuhan dikatakan dialah roh kudus antikris itu sendiri. Kita tersinggung kan. Iya. Memang siapa kamu? Memang kamu lebih hebat dari Paulus, dari Petrus, kan gitu kan? Ketika misalnya yang perkataan keluar dari mulut saya misalnya rasanya merendahkan guru kita, kan pengikutnya kan tersinggung kan? Tidak menyadari gitu. Dari mana siapa yang akan menghakimi? Siapa? Kalau kita tidak membiarkan firman Tuhan itu menghakimi, tapi dari mulut siapa firman Tuhan itu saudara? Siapa yang berani mengucapkannya? Bukankah kalau misalnya seseorang mengucapkan itu, orang itu jadi musuhnya para pemuja guru kita? Bukankah begitu? Bukankah kalau saya katakan dia guru kita, bukankah itu kalau saya katakan berulang-ulang, bukankah itu akan menyinggung Tuhan itu? Ya kan? Tetapi bukankah perkataan yang keras kepada Petrus menyelamatkan Petrus? Enyahlah engkau iblis. Bukankah itu menyelamatkan dia?
Bukankah itu benar-benar membuat dia itu benar-benar menyadari kalau dia hidup karena firman Tuhan. Disitulah dia ingat, saudara. Walaupun Tuhan mengatakan itu kepadaku, tapi sebelumnya Tuhan sudah mengatakan, aku sudah berdoa untuk engkau. Kan itu kan tepat sebelum. Tepat sesudah Tuhan mengatakan, Simon, iblis sudah berkali-kali menuntut untuk menampik engkau. Tapi jangan takut, aku sudah berdoa untuk engkau. Lalu dia mengatakan kesaksiannya itu kan, aku rela mati bersama dengan engkau. Simon, engkau akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Seperti itulah, saudara, yang kita dengarkan dari Tuhan, saudara. Justru perkataan seperti inilah yang tidak pernah didengarkan oleh guru kita. Tidak ada yang pernah dari orang-orang dia, tidak ada yang pernah meluruskan dia. Teman-teman kita yang di sana pun akan terus seperti itu. Kalau mengulang-ulang akan tetap seperti itu. Artinya mereka tidak mau menerima firman penghakiman, firman pengajaran. Mereka akan selalu merasa diri mereka lebih baik. Mungkin dengan hal-hal roh yang mereka alami, saudara, ternyata sudah lewat. Haleluya. Nanti malam kita lanjutin. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk anugerah Engkau yang terus memimpin dan mengajari kami. Ini hidup kami, Tuhan. Kami persembahkan sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semuanya mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin.